Praktik pengakuan iman dalam kekristenan dan Islam. Selamat datang di pelajaran mengenai pengakuan iman. Para sahabat terkasih, saya sangat senang mengajar dan berdiskusi dengan Anda mengenai bagaimana bersaksi secara efektif sebagai orang Kristen kepada para teman Muslim kita. Nama saya Andreas Morer. Sekarang, marilah kita memperhatikan perbedaan pengakuan iman dalam kekristenan dan Islam. Para pemercaya dari kedua keyakinan ini sangat bersemangat dalam menyatakan kesetiaan mereka kepada keyakinan mereka masing-masing. Pertama-tama, marilah kita memperhatikan terlebih dahulu pengakuan iman dalam kekristenan. Dalam masa Perjanjian Lama, ada banyak orang yang percaya pada banyak ilah. Tetapi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang adalah satu-satunya Tuhan atas seluruh bumi, Dialah satu-satunya Tuhan yang sejati yang disebutkan di dalam pengakuan iman. Saya mengutip ayat dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarkanlah hai Israel, Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada banyak keragam pengakuan iman di kalangan orang Kristen dewasa ini yang didasari oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru, seperti Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yesus dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan Dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Atau 1 Timotius 2 ayat 5-6. Sebab Elohim itu Esa, dan Esa pula pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang sudah memberikan dirinya sendiri selaku tebusan demi semua orang sebagai kesaksian pada waktunya sendiri. Satu contoh pengakuan iman Kristen adalah pengakuan iman rasuli. Pengakuan ini mengekspresikan apa yang diyakini orang Kristen. Pengakuan iman ini diucapkan dalam beragam variasi di berbagai gereja di seluruh dunia. Saya mengutipnya dalam bentuk yang dipersingkat. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Halil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang, marilah kita memperhatikan keyakinan Islam. Pengakuan iman yang bagaimanakah yang umum di kalangan orang Muslim? Pengakuan iman atau credo disebut dengan syahada atau kalima dalam bahasa Arab. Syahada adalah pilar yang pertama, yang berarti adalah tugas yang paling penting bagi orang Muslim untuk mengucapkannya sesering mungkin. Syahada diulang berkali-kali dalam sembahyang 5 waktu. Pengulangannya yang berkali-kali adalah ritual yang sangat penting dalam Islam. Sebagai tambahan, untuk menjadi Muslim, orang harus mengucapkan kalimat berikut yang merupakan pengakuan iman Islam di hadapan 2 orang saksi Muslim. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Para sahabat kekasih, apakah yang Anda pikirkan saat Anda mendengarkan saya menjelaskan pada Anda perbedaan antara kedua pengakuan iman tersebut? Bagaimana orang Kristen dan orang Muslim mengakui keyakinan mereka? Perbedaan apakah yang Anda temukan? Saya ingin mengilustrasikan perbedaan ini dengan contoh praktis. Suatu ketika, saya sedang duduk bersama seorang cendekiawan Muslim di kantornya dan mendiskusikan topik-topik mengenai kekristenan dan Islam.
Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Seorang wanita muda masuk dan ia bukan seorang muslim. Sang pemimpin muslim bertanya pada wanita muda tersebut, apakah yang ia inginkan? Lalu ia berkata, saya ingin menjadi muslim dan saya bertanya pada Anda, apakah yang harus saya lakukan? Sang pemimpin muslim berkata, yang harus Anda lakukan hanyalah mengucapkan syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wanita muda itu terkejut. Apakah hanya ini yang harus saya lakukan? Tidakkah saya perlu terlebih dahulu mengetahui ajaran dan prinsip-prinsip Islam? Lalu sang pemimpin muslim itu berkata, ya, hanya inilah yang perlu dilakukan. Mengucapkan syahadat di hadapan dua saksi. Kami akan mengajarkan iman dan pengajaran Islam. Sesudah itu, wanita muda itu terpana dan mengatakan, ia memerlukan waktu untuk memikirkannya dan akan kembali kemudian hari. Apa yang dapat kita pelajari dari semua yang telah dikatakan sejauh ini? Bahwa dalam Islam, pengakuan iman memiliki dua fungsi utama. Yang pertama merupakan semacam kata kunci untuk menjadi muslim, dan dengannya seseorang menjadi anggota dari komunitas muslim. Yang kedua, untuk menjadi kalimat yang terus-menerus diulangi dalam doa harian. Berbeda dengan Islam, pengakuan iman dalam kekristenan hanya berfungsi sebagai penyataan seorang Kristen yang telah menjadi Kristen. Pengakuan iman bukanlah kata kunci untuk menjadi Kristen. Sekarang izinkan saya menyampaikan perbedaannya dalam kekristenan, bagaimana caranya menjadi orang Kristen. Pertama, orang tersebut harus memahami apa artinya menjadi orang Kristen. Yang kedua, langkah untuk menjadi orang Kristen adalah perkara yang sangat pribadi antara orang tersebut dengan Tuhan. Ingatlah, dalam Islam hal ini harus dilakukan di hadapan dua orang saksi muslim. Hanya demikianlah baru langkah ini menjadi sah. Dalam kekristenan, langkah ini adalah perkara hati orang tersebut dengan Tuhan. Sifatnya pribadi. Jadi orang yang ingin menjadi Kristen berbicara kepada Tuhan dalam doa. Yang ketiga, sudah tentu jika orang tersebut tidak ingin berdoa sendiri, teman-teman Kristen lainnya dapat menjadi saksi terhadap perkataan doanya. Yang keempat, kemudian si pempercaya baru ini dapat dibaptis di depan umum jika ia ingin melakukannya dan bersaksi tentang perubahannya. Hanya untuk memperjelas kira-kira seperti apa doa si Kristen tersebut, maksud saya, doa yang spesial ini di mana orang menjadi Kristen. Orang tersebut berbicara kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dengan demikian, orang itu menyatakan bahwa ia ingin menerima jalan keselamatan Tuhan, seperti yang dijelaskan di dalam Alkitab. Orang tersebut dapat mengucapkan doa sesuai dengan isi hatinya, atau ia dapat menggunakan kalimat doa seperti ini. Tuhan Yesus Kristus, saya datang kepadamu sekarang, sebagaimana adanya diriku, dengan semua kelemahan, kesalahan, dan dosaku. Saya menyesal karena di masa lalu, saya telah memilih jalan yang salah sejauh ini dalam hidupku. Dan kini saya hanya mengakui bahwa Engkau, Yesus, adalah kebenaran dan hidup. Saya berterima kasih untuk kasih-Mu, dan sekarang saya mengambil keputusan dan berdoa. Tuhan Yesus, masuklah sekarang ke dalam hidupku, saya membutuhkan-Mu. Sucikanlah saya dengan darah-Mu yang menguduskan saya secara spiritual. Saya membuka pintu hatiku bagimu dan menerima Engkau Yesus sebagai penebus, Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya Engkau mati di salib untuk dosa-dosaku dan Engkau telah membayar harga bagiku dengan darah-Mu. Saya menyerahkan kendali hidupku kepadamu. Penuhilah saya dengan Roh Kudus
dan kiranya Engkau memimpinku. Saya percaya dan berterima kasih untuk keselamatan darimu, karena sekarang saya menjadi bagian dari keluarga Tuhan dan masuk dalam kerajaan. Terima kasih karena telah mengaruniakan pada saya hidup kekal di surga. Tolonglah saya dalam proses hidup rohani saya yang baru, agar saya bertumbuh menurut kehendak-Mu dan menjadi seorang Kristen yang dewasa. Amin. Apakah tanggapan Anda sekarang? Sudahkah saya memperjelas perbedaannya? Apakah Anda mempunyai pertanyaan perihal apa yang telah disampaikan? Apakah Anda ingin berdiskusi lebih lanjut? Secara pribadi, saya percaya bahwa iman Kristen adalah keyakinan yang benar. Sehingga dengan demikian, pengakuan iman secara Kristen adalah pengakuan iman yang benar. Apakah pendapat Anda? Kami ingin mendengar pemikiran Anda dan silakan menghubungi kami. Buku yang saya rekomendasikan untuk Anda miliki dan pelajari adalah buku yang telah saya tulis, Ask Your Muslim Friend. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, pengajaran Islam. Yang kedua, jawaban-jawaban Kristen terhadap keberatan-keberatan Muslim. Yang ketiga, perjumpaan dengan orang Muslim, yaitu panduan praktis. Sebagai tambahan, saya juga merekomendasikan buklet ilustrasi, perumpamaan, dan kisah-kisah. Buklet ini berisi banyak kisah praktis, agar Anda dapat mengetahui perbedaan dalam kekristenan dan Islam. Literatur ini tersedia dalam berbagai bahasa. Izinkan saya menyarankan agar Anda berlangganan pelajaran-pelajaran kami dan memiliki literatur kami. Sebagai tambahan, saya merekomendasikan agar Anda juga mengunjungi berbagai situs Kristen dan Islam. Sampai jumpa lagi, semoga hari Anda indah dan kiranya Tuhan memberkati Anda.